Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Long Hao Shen melihat kekam iblis di kejauhan, dan sisi klan iblis masih diam. Dalam perang ini, tidak ada artinya bagi para profesional di bawah tingkat ketujuh untuk bergabung. Itu hanya bisa menjadi hukuman mati bagi mereka. Oleh karena itu, setelah kedatangan Kaisar Dewa Iblis, setelah konsultasi pertemuan aliansi, strategi elit ke elit diputuskan. Mereka berusaha menghindari korban yang tidak perlu sebanyak mungkin. Jika mereka semua mati di medan perang ini, belum terlambat untuk melakukan strategi kerumunan besar. Lin Xin, bagaimana kabar Cai dan yang lainnya? Long Hao Shen bertanya pada Lin Xin, yang tidak jauh. Di depan begitu banyak orang, Lin Xin berkata dengan hormat, Ketua, Wakil Ketua Cai dan yang lainnya mendapatkan kembali kekuatan mereka. Yakinlah bahwa dengan bantuan obat saya, Wakil Ketua Cai akan segera pulih ke puncaknya. Cai lah yang membawa kembali berita tentang benteng 1000 monster, tetapi begitu dia kembali, dia segera meminum obat yang disediakan oleh Lin Xin untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Cai terluka parah. Dia memainkan peran penting dalam dua perang benteng Tenggara dan benteng 1000 monster. Terutama, dia membunuh Samigina dengan tangannya sendiri. Cai tidak hanya kembali, tetapi dia juga membawa kembali semua pahlawan abadi dari benteng Tenggara dan benteng 1000 monster di dalam menara keabadiannya, dan 12 pahlawan abadi kembali selain 9 yang terbunuh dalam pertempuran. Selain itu, selama 2 hari terakhir, Cai yang membangkitkan 12 pengawal suci dengan memurnikan aura kematian di medan perang, telah menambahkan lebih dari 20 orang kuat langkah 9 ke benteng pengusir naga. Dapat dikatakan bahwa untuk melawan Kaisar Dewa Iblis, kecuali tenaga yang diperlukan untuk menjaga beberapa benteng, semua kekuatan utama aliansi kuil telah terkonsentrasi di sini. Ini juga situasi yang paling ingin dilihat Long Hao Shen, dan apakah akan mengalahkan Kaisar Dewa Iblis adalah kunci keputusan akhir. Semuanya sudah siap, Ketua, Yang Haoyu, ksatria legendaris, datang ke Long Hao Shen dan berbisik. Long Hao Shen mengangguk. Dia melintas dan terbang ke udara 10 meter dari kepala kota, berbalik dan menghadapi semua orang kuat di benteng pengusir naga. Para tetua dan pendahulu dari 6 kuil, pahlawan abadi, leluhur kita. Saat untuk menentukan apakah kita dapat menerobos kegelapan atau tidak. Agar generasi masa depan kita hidup lebih baik, sehingga umat manusia dapat sekali lagi menjadi penguasa tanah suci. Dalam perang ini, mungkin banyak dari kita tidak akan dapat melihat matahari besok. Namun, aku, Long Hao Shen, ketua pertama aliansi kuil, tidak menyesal jika aku mati dalam perang ini, dan aku bahkan lebih bangga bisa melawan klan iblis bersama kalian semua. Hampir setiap dari kita memiliki dendam yang mendalam terhadap klan iblis. Belum lama ini, Kaisar Dewa Iblis membunuh lebih dari selusin pahlawan legendaris dari 2 pasukan pemburu kami yang legendaris. Kali ini, Kaisar Dewa Iblis ingin mengalahkan kita sepenuhnya, sehingga kita manusia semakin diperbudak oleh mereka. Tapi dia tidak akan pernah berhasil. Mungkin beberapa senior belum tahu. Di sisi lain medan perang, Iblis mengirim total jutaan pasukan, dipimpin oleh Samigina, Dewa Iblis Mayat Hidup dan Marbas, Dewa Iblis Neraka, dan menyerang benteng Tenggara dan benteng 1000 monster pada saat yang bersamaan. Secara total, kedua pasukan memobilisasi sebanyak 34 Dewa Iblis. Meluncurkan perang suci skala penuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, saya ingin memberitahu kalian kabar baik. Dalam perang suci ini, karena persiapan penuh dan taktik yang tepat,
baik Benteng Tenggara dan Benteng Seribu Monster telah memenangkan kemenangan yang menentukan. Begitu Long Hao Shen mengatakan ini, para perwira dan tentara di kepala benteng pengusir naga pada awalnya tumpul, lalu bersorak keras. Sebelum hari ini, kebanyakan dari mereka tidak tahu tentang situasi di Benteng Tenggara dan Benteng Seribu Monster. Long Hao Shen segera memblokir berita itu. Jika Benteng Tenggara dan Benteng Seribu Monster pergi berperang, dan mereka dikalahkan, dia tidak boleh membiarkan berita itu keluar dan mempengaruhi moral orang lain. Tapi sekarang berbeda. Apa yang bisa lebih meningkatkan moral daripada berita tentang kemenangan besar? Agak sulit dipercaya, bukan? Di sini, saya ingin memberikan penghormatan tertinggi kepada leluhur kita, para pahlawan abadi. Karena bantuan mereka, kami dapat memenangkan dua kemenangan yang menentukan ini. Di Benteng Tenggara, klan iblis benar-benar musnah oleh jebakan ajaib yang diletakkan oleh pahlawan abadi. Wakil Kepala Aliansi Chair, secara pribadi membunuh Samigina, Dewa Iblis Mayat Hidup, di luar Benteng Tenggara. Dewa Iblis misterius Garbo ditembak jatuh oleh busur tetua Ye Sanmi, pahlawan abadi kita. Di akhir perang, dari 500.000 iblis, hanya 200.000 dari mereka yang lolos, yang tidak bisa lagi mengancam keamanan Benteng Tenggara kita. Dan untuk Benteng Seribu Monster, di bawah Panglima tertinggi Tuan Chen Hongyu, lebih dari 20 pahlawan abadi bergabung dalam pertempuran. Tuan Chen menggunakan mantra super terlarang dan membuka gerbang neraka, dia memanggil 3.000 anjing neraka tingkat 8, dan memecahkan kombinasi terkuat dari iblis neraka dan iblis beruang. Dalam pertempuran yang berlangsung 2 hari 2 malam, 9 pahlawan abadi tewas dalam pertempuran, tetapi mereka juga menghancurkan 5 dewa iblis. Marbas dan Valefor terluka parah dan mundur. Ketika mereka mundur, hanya ada 100.000 dari 500.000 pasukan iblis yang tersisa. Ini adalah kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu juga menandai akhir dari zaman kegelapan. Sekarang, tepat di seberang kita, Kaisar Dewa Iblis, Dewa Iblis Bulan, dan Dewa Iblis Bintang memerintahkan lebih dari 1.000 iblis elit di sini. Rekan seperjuangan kami telah memenangkan 2 kemenangan penting. Bisakah kita tertinggal dalam pertempuran yang menentukan yang akan datang? Tidak, sama sekali tidak. Bahkan dengan segala cara, kita harus menerangi cahaya dalam kegelapan dan membiarkan fajar cahaya kembali ke bumi. Suara Long Hao Shen keras dan kuat, dan yang lebih penting, dia menyalakan moral semua orang kuat di kota dengan kemenangan 2 benteng besar. Itu juga telah dibuktikan oleh fakta bahwa iblis tidak terkalahkan. Saat Long Hao Shen sedang berbicara, langit tiba-tiba menjadi gelap di kejauhan. Cahaya keemasan gelap teror naik ke langit, menutupi semua tenda iblis 50 mil jauhnya. Oh! Suara rendah naga, seperti guntur, terdengar di langit yang jauh, dan naga hitam besar dengan panjang 1 kilometer muncul diam-diam di udara. 1 kilometer. Panjangnya 1 kilometer. Bahkan jika jaraknya 50 mil, itu masih terlihat sangat menakutkan. Dan naga hitam besar ini berputar-putar di sekitar pilar besar cahaya keemasan gelap yang naik dari langit, yang berdiameter 10 mil, seolah-olah itu benar-benar pilar langit. Bahkan jika naga hitam sepanjang kilometer mengelilinginya, itu akan memakan waktu lebih dari 10 detik. Ya, ini adalah keberadaan iblis yang tak terkalahkan, penguasa klan iblis, Kaisar Naga yang mengerikan, Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu. Moral yang baru saja diilhami Long Hao Shen benar-benar ditekan hampir seketika, dan Kaisar Dewa Iblis melepaskan tekanan yang lebih menakutkan daripada ketika dia pertama kali tiba di sini 3 hari yang lalu. Dan tekanan ini cukup untuk mencekik siapapun. Ungu dan oranye kuning,
dua sinar cahaya tiba-tiba naik dari kedua sisi pilar cahaya gelap dan emas, dan mereka segera bergegas ke langit dan berubah menjadi bulan ungu dan bintang oranye. Itu bersinar di pilar emas gelap, membuatnya lebih kuat. Long Hao Shen, apakah kamu sudah memikirkan ini? Suara Feng Xiu datang dari jauh, dan tekanan mengerikan juga meroket dalam sekejap. Hampir semua orang kuat di kepala benteng pengusir naga harus segera mendesak kekuatan spiritual mereka untuk hampir tidak menahan penindasan tekanan ini. Long Hao Shen mendengus sebelum dia berbalik, 6 sayap emas di belakangnya menyebar, dan dalam sekejap, dia sudah tinggi di udara. Pada saat yang sama, 5 sosok terbang keluar dari benteng pengusir naga, dan mereka mengepung Long Hao Shen di tengah, dan 6 sosok itu mekar dengan kecemerlangan yang berbeda di udara. 6 tahta ilahi besar muncul pada waktu yang hampir bersamaan, dan tahta ilahi keabadian dan penciptaan pusat berkilau dengan 9 warna. Ketika pilar cahaya putih yang berkilauan naik ke langit, itu langsung menerangi gunung tempat benteng pengusir naga berada dan mengusir semua emas gelap dari penyebaran pilar naga Kaisar Dewa Iblis. 5 tahta segel ilahi lainnya juga memancarkan cahaya mereka sendiri, dengan desakan Han Yu, Zhang Fangfang, Long Xingyu, Long Tianyin dan Yang Hao Han, menjaga tahta ilahi keabadian dan penciptaan di tengah. Ya, Kaisar Dewa Iblis itu kuat, dan dia dijaga oleh Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang, tetapi ada juga 6 ksatria segel ilahi di sisi manusia. Ketika ke-6 tahta segel ilahi mekar dengan kecemerlangan yang luar biasa, semua orang kuat di kota benteng pengusir naga merasakan tekanan lebih ringan. Li Zengzi, penguasa kuil sihir, melihat pemandangan di udara dengan perasaan yang rumit. Dia tahu bahwa dalam hidupnya, tidak mungkin untuk bersaing dengan kuil ksatria. Bahkan jika dalam pertempuran hari ini, ke-6 ksatria segel ilahi semuanya terbunuh, dan prestise kuil ksatria masih akan jauh di depan 5 kuil lainnya. Yah, sungguh satu set lengkap 6 tahta dan ksatria magis. Sepertinya kamu telah memberiku jawabannya. Suara Feng Xiu masih tenang. Cahaya gelap dan keemasan melintas seketika, dan Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu tiba-tiba datang ke 1 kilometer dekat dengan 6 ksatria segel ilahi di depan Long Hao Shen. Melihat wajah tampan Kaisar Dewa Iblis, Long Hao Shen hanya merasa bahwa darahnya di dalam tubuhnya mengalir deras dengan kuat, dan bahwa waktu untuk pertempuran yang menentukan akhirnya tiba. Saya akhirnya harus menghadapi Kaisar Iblis. Dalam kasus apapun kita tidak bisa kalah dalam pertempuran ini. Apakah kamu tidak tahu bahwa jika kamu tidak menyerah, hanya ada kematian? Feng Xiu berkata dengan lemah seolah-olah di matanya, Long Hao Shen adalah satu-satunya lawan, sementara 5 ksatria segel ilahi lainnya di sekitar Long Hao Shen dan lebih dari 1000 yang kuat pria di kota itu tidak ada sama sekali. Betapa sombong dan percaya dirinya. Long Hao Shen berkata dengan suara dingin, saya manusia, Anda adalah iblis, di antara kita, tidak ada kemungkinan lain. Hari ini, apakah Anda mati, atau aku mati? Feng Xiu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, kamu masih muda dan naif. Apakah kamu pikir kamu dapat bersaing dengan saya dengan pengaturan seperti itu? Mengapa iblis bisa menguasai daratan selama 6000 tahun? Itu semata-mata karena kekuatan absolut. Long Hao Shen tiba-tiba tersenyum. Aduh, apakah itu benar? Kekuatan absolut. Dalam 3 hari terakhir, apa yang Anda tunggu-tunggu seharusnya menjadi jawaban dari Benteng Tenggara dan Benteng 1000 Monster. Saya tidak tahu, apakah Anda sudah mendapat jawabannya. Baiklah. Mata Feng Xiu sedikit berubah, dan alasan mengapa dia muncul saat ini adalah karena dia merasakan aura aneh di atas benteng pengusir naga. Itu sebabnya dia tiba-tiba muncul di udara sebelumnya. Meskipun berita dari sisi lain belum tiba,
dia masih memiliki kepercayaan mutlak pada Samigina dan Marbas. Sepertinya kamu sudah tahu tentang Benteng Tenggara dan Benteng Seribu Monster. Bagaimana perasaanmu? Alis ramping Feng Xiu terangkat sedikit. Long Hao Shen mengangguk dengan serius dan berkata, tentu saja saya tahu. Oh, sepertinya Yang Mulia tidak tahu. Kaisar Dewa Iblis merasakan sentakan di hatinya dan memiliki firasat tentang sesuatu. Dia tanpa sadar melirik kembali ke bintang oranye di sebelah pilar naga langit. Fassago, Dewa Iblis Bintang, tidak memberinya ramalan apapun. Apa hasilnya? Feng Xiu bertanya pelan. Long Hao Shen tersenyum dan berkata, tentu saja, kebaikan telah menang atas kejahatan. Saya khawatir hanya ada sedikit dari jutaan pasukan Anda yang tersisa. Baiklah, Kaisar Dewa Iblis tertegun sejenak, tetapi segera mendapatkan kembali ketenangannya. Apakah kamu pikir kamu bisa menggunakan ancaman palsu terhadapku? Long Hao Shen berkata, tampaknya sumber informasi Yang Mulia tidak secepat milik saya. Tampaknya Anda hanya bisa merasakan pilar Dewa Iblis yang rusak, tetapi Anda tidak bisa merasakan jatuhnya Dewa Iblis. Mengapa Anda tidak kembali dan bertanya dulu, kami tidak terburu-buru. Pada saat ini, dia berbicara tentang perang di sisi lain, dan menyebarkan suaranya jauh, untuk membuat pukulan terhadap moral klan iblis dan kepercayaan Kaisar Dewa Iblis pada saat yang sama. Lawan yang paling menakutkan adalah lawan yang paling tenang. Begitu Kaisar Dewa Iblis kehilangan kesejukannya dan suasana hatinya berayun dengan keras, peluang Long Hao Shen akan lebih besar. Feng Xiu mengerutkan kening. Meskipun dia tidak percaya bahwa kata-kata Long Hao Shen benar, Long Hao Shen mengatakannya di depan semua manusia yang kuat. Jika itu hanya kebohongan, apakah dia masih memiliki reputasi sebagai pemimpin aliansi kuil? Terlebih lagi, apa gunanya kebohongan? Firasat tiba-tiba menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dengan dengungan dingin, sosok emas gelap Feng Xiu tiba-tiba berubah menjadi ketiadaan. Long Hao Shen memandang pilar naga langit di kejauhan dan berpikir dalam hati bahwa bangunan yang runtuh selalu hancur dari dalam. Tanpa berita dari organisasi Yueye, mereka tidak akan pernah menghadapi Kaisar Dewa Iblis dengan begitu tenang, dan Kaisar Dewa Iblis tidak akan menerima informasi yang akurat selarut ini. Agares, Fassago, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan, dalam setengah jam, aku ingin tahu apa yang terjadi di kedua sisi Samigina dan Marbas. Jika kalian tidak dapat memberi saya jawaban dalam setengah jam, maka, Fassago, kamu harus siap untuk melakukan penerawangan dengan hidupmu untuk kedua kalinya. Kaisar Dewa Iblis jelas marah. Cahaya bintang dan cahaya bulan di langit keduanya memudar pada saat yang sama, tetapi cahaya pilar naga langit tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Pada saat yang sama, cahaya melonjak di sekitarnya, yang merupakan kekuatan Dewa Iblis lainnya. Tetapi dibandingkan dengan pilar naga langit di tengah, mereka seperti bambu di sekitar gajah. 6 ksatria segel ilahi masih tergantung di udara, mengandalkan aura tahta segel ilahi untuk menahan kekuatan pilar naga di langit. Suasana menjadi semakin tegang, tetapi saat ini, hati Long Hao Shen sangat sunyi. Dia diam-diam merasakan aura tahta segel dewa keabadian dan penciptaan, dan berbagai emosi di hatinya menghilang satu demi satu dan dia secara bertahap memasuki semacam alam halus. Semakin banyak tekanan yang dia hadapi, semakin kuat kemampuannya. Bakat kuat dari konstitusi Dewa Cahaya juga pecah lebih jauh di bawah tekanan besar pilar naga di langit. Bahkan Long Hao Shen sendiri tidak tahu seberapa jauh kultivasinya dengan bantuan tungku kebijaksanaan Ye Xiaolei. Jika dia ditambahkan ke tahta segel Dewa Keabadian dan Penciptaan, mungkin itu harus mendekati langkah 9 dari tingkat ke-9.
Namun, jarak antara Kaisar Dewa Iblis dan dirinya sendiri masih sangat besar. Menerobos jutaan kekuatan mana energi spiritual, Kaisar Dewa Iblis setengah dewa dan pilar naga langit, yang benar-benar merupakan senjata ilahi, tidak ada yang bisa memprediksi betapa mengerikannya itu. Itu karena sekarang semua manusia yang hidup, termasuk pahlawan abadi, belum pernah melihat seperti apa Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu ketika dia berusaha sekuat tenaga untuk bertarung. Tapi bagaimana jika kita menambahkan Hao Yue? Memikirkan Hao Yue, hati kosong Long Hao Shen tiba-tiba merasakan jejak riak berapi-api. Dia sudah lama tidak bertarung dengan Hao Yue. Sejak evolusi Hao Yue, Long Hao Shen telah kembali, dan Hao Yue tampaknya telah memasuki kondisi latihan khusus. Pada awalnya, Long Hao Shen mengira dia berada di alam yang stabil, tetapi dia segera mengetahui bahwa itu bukan, karena Hao Yue telah mencapai kemacetan jauh sebelum terobosan ini, dan alam itu juga sangat stabil. Lantas, apa alasan tidur nyenyaknya? Tampaknya ada hubungannya dengan bibit pohon kehancuran yang dia peroleh dalam ujian tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Itu juga kehancuran, apakah benar kekuatan pohon penghancur belum sepenuhnya diserap oleh Hao Yue? Jika diserap sepenuhnya, berapa banyak kekuatan Hao Yue yang akan dicapai sekarang? Hao Yue adalah kartu terbesar Long Hao Shen, bahkan Kaisar Dewa Iblis takut akan hal itu. Ketika Hao Yue dan Long Hao Shen bergandengan tangan, Long Hao Shen percaya bahwa ia harus memiliki kekuatan untuk berjuang keras dengan Kaisar Dewa Iblis. Waktu berlalu, dan dalam waktu kurang dari setengah jam, di kejauhan, cahaya bintang dan bulan di sebelah pilar naga langit naik pada saat yang bersamaan. Di sisi lain, aura teror pilar naga langit melonjak hebat. Bagus. Sangat bagus. 1/4 jam penuh berlalu, ketika suara Feng Xiu terdengar lagi, semua orang telah kehilangan insipit sebelumnya, dan hanya ada hawa dingin yang tak ada habisnya. Rasa dingin itu sepertinya menghangat di luar benteng pengusir naga. Tekanan pada pilar naga langit melonjak seketika, bersama dengan naga hitam besar dengan panjang 1 kilometer ditutupi dengan lapisan kecemerlangan hitam dan emas. Kecemerlangan hitam dan emas.